Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasy Ardiansyah dengan NIM A11 2024 15900. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan dan mencoba mengestimasi concrete compressive strength atau kekuatan atau kuat tekan beton dengan menggunakan linear regression dan ridge regression dibantu oleh kode Python yang sudah saya siapkan seperti ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang dataset yang kita gunakan hari ini. Jadi dataset yang digunakan adalah concrete compressive strength. Nah, di dataset concrete compressive strength ini terdapat 1030 records dan terdapat 9 attributes, yang dimana 9 attributes tersebut terdiri dari 8 kuantitatif variabel input dan satu kuantitatif variabel output. Oh ya, di dataset concrete compressive strength ini juga sudah tidak terdapat missing values ya, jadi lebih mudah untuk diolah nantinya. Jadi kita bisa lihat di sini untuk variabel-variabelnya ya, ada semen, blast furnace slag, fly ash, water, super plasticizer, coarse aggregate, fine aggregate, age, dan concrete compressive strength. Nah, untuk target yang akan dipakai di dataset ini adalah yang concrete compressive strength ini ya sebagai target. Lalu untuk 8 fitur lainnya ini 8 variabel lainnya ini berupa fitur. Jadi 8 fitur dan satu target, yaitu concrete compressive strength ini targetnya. Lalu untuk pada variabel-variabel di dataset ini juga cuman terdapat dua variabel integer ya, yaitu pada blast furnace lag dan juga age atau umur. Ini berupa integer tipe datanya. Lalu untuk sisanya seperti semen, fly ash, water, super plasticizer, coarse aggregate, fine aggregate, dan si targetnya itu sendiri tipe datanya itu merupakan continuous. Lalu untuk units atau satuannya, untuk semen, blast furnace slag, ash, water, super plasticizer, coarse aggregate, dan fine aggregate itu satuannya kilogram per meter kubik ya. Lalu untuk umurnya dia satuannya itu hari, dan si target yaitu concrete compressive strength itu unitnya itu MPa. Bisa terlihat ya, sesuai dengan info di atas ya, tidak terdapat missing values pada dataset ini. Lalu untuk variabel yang lebih detailnya, untuk semen, blast furnace slag, ash, fly ash, water, super plasticizer, coarse aggregate, fine aggregate, dan juga age ini merupakan input variabelnya ya. Lalu untuk concrete compressive strength atau targetnya ini merupakan yang output variabelnya. Baik, lanjut untuk ke kode Python-nya ya. Jadi langkah pertama yang kita lakukan itu adalah load datasetnya. Jadi load dataset ini, file datasetnya itu bernama concrete_data.xls. Di sini kita menggunakan pandas untuk meload file datasetnya ya. Dan di sini terlihat jumlah barisnya terdapat atau jumlah recordnya itu terdapat 1030 dan jumlah kolomnya itu 9 yang terdiri dari 8 fitur dan satu target. Yap, sesuai ya ini ya. Ada semen, blast furnace slag, fly ash, water, super plasticizer, coarse aggregate, fine aggregate, age, dan targetnya itu sendiri yaitu concrete compressive strength ya. Lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu kita akan melakukan rename fitur ya. Jadi pada dataset ini tuh fitur-fiturnya itu masih panjang-panjang ya, namanya ini menyebabkan datanya itu bisa lebih sulit untuk diolah oleh kode Python-nya. Jadi kita di sini akan melakukan rename nama-nama yang panjang ini, kita rename menjadi nama yang lebih pendek gitu, nama pendek yang dengan tujuan supaya mudah diolah gitu datanya. Nah, di sini kita rename menjadi semen, slag, fly underscore ash, water, super plasticizer, coarse underscore agg, fine underscore aggregation, lalu edge, dan juga targetnya itu sendiri yaitu concrete compressive strength ini ya. Lalu selanjutnya kita akan melakukan cek missing values ya. Seperti yang dibilang tadi, di dataset ini itu sudah tidak ada missing values ya, bisa terlihat pada hasil codingannya ini. Missing values-nya 0 semua ya, untuk semen, slag, fly ash, dan lain-lain ini sudah tidak ada missing values dia.
dan tipe datanya itu integer 64. Ya, kesimpulan dataset tidak memiliki missing values. Oke, selanjutnya ke bagian selanjutnya yaitu kita akan mengecek dan juga drop data duplikat. Jadi kita cek data duplikat, kalau ada ya kita drop gitu. Karena data duplikat itu tidak diperlukan gitulah. Nah, hasilnya itu terdapat 25 data duplikat ya. Nah, yang sebelumnya itu records-nya ada 1030 dengan data duplikat 25 yang kita hapus, jadinya setelah di drop data duplikat, records-nya hanya tersisa 1005. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan cek fitur konstan ya. Jadi kita akan mengecek apakah ada fitur konstan yang nilainya itu sama terus gitu di setiap baris. Karena fitur-fitur yang nilainya sama di setiap baris ini itu tidak memberikan informasi apapun untuk model dan training yang akan kita gunakan gitu. Jadi sebaiknya dibuang jika memang ada fitur konstan. Itu jadi, nah untuk hasil ceknya seperti ini ya. Semen ada di 10887,87, lalu slacknya di 7425,36, fly ash-nya itu di 4122,59, lalu waternya itu di 455,42, super plasticizer-nya itu di 35,04, coarse aggregate itu di 6018,58, fine aggregate-nya itu di 6454,49, dan untuk edge-nya itu variance-nya itu ada di 4062,11. Untuk data tipenya ini float 64 semua ya, dan bisa terlihat di sini pada dataset ini sudah tidak ada fitur dengan varian 0 atau fitur dengan nilai yang sama gitu, nilai yang konstan. Lalu selanjutnya kita akan melakukan cek korelasi fitur terhadap kolom target ya. Diurutkan berdasarkan nilai absolut korelasi dari yang terbesar ke yang terkecil, dan akan kita buat juga heat map korelasi antar semua kolomnya ya. Nah, jadi korelasi fitur terhadap targetnya untuk semen itu di 0,48, super plasticizer-nya itu di 0,34, lalu untuk edge itu di 0,33, waternya itu di negatif 0,26, fine aggregate-nya itu di negatif 0,18, coarse aggregate-nya itu di negatif 0,14, lalu slack-nya itu di 0,10, dan fly ash-nya di negatif 0,08. Selanjutnya untuk visualisasi correlation heat map-nya seperti ini ya. Bisa terlihat untuk semen ini berkorelasi positif kuat dengan target ya, atau si concrete compressive strength. Lalu untuk fitur slack dia berkorelasi negatif kuat dengan fly ash. Lalu untuk si fly ash dia berkorelasi kuat positif dengan plasticizer ya. Lalu untuk fitur water ini dia berkorelasi kuat negatif dengan super plasticizer dengan nilai negatif 0,65. Lalu untuk super plasticizer dia juga berkorelasi kuat negatif dengan water. Lalu untuk coarse aggregate dia kuat berkorelasi negatif dengan slack. Lalu untuk fine aggregate-nya dia kuat berkorelasi negatif dengan water. Lalu untuk edge dia kuat berkorelasi positif dengan target. Lalu untuk target ya dia kuat berkorelasi kuat positif dengan semen. Selanjutnya melakukan outlier, IQR, dan skenario all data versus clean data ya. Jadi di sini ada dua skenario, yaitu all data dan clean data. Jadi kita membuat data frame clean dan all untuk baris outliernya gitu. Dan hasilnya seperti ini ya. Untuk Q1-nya bernilai di 23,52, Q3-nya 44,86, IQR-nya
21,34, lalu lower boundnya negatif 8,4, upper boundnya itu 76,88. Cuma outliernya ada 8 ya. Lalu untuk visualisasi box plot targetnya seperti ini ya. Untuk nilai tengahnya itu ada di sini, ini sekitar 33 mungkin. Lalu untuk batas bawahnya ini berada di sini, ini mungkin sekitar 22. Lalu untuk batas atasnya ada di sekitar 45. Lalu terdapat juga visualisasi untuk distribusi target ya. Di sini bisa kita lihat untuk lower boundnya dia ada di negatif 8,49, lalu untuk upper boundnya ada di 76,89. Lalu untuk tren paling banyak ya, tren paling tertingginya ini ada di sini ya. Ini mungkin di sekitar 38 ini atau sekitar 40 lah ini. Lalu untuk jumlah barisnya tadi untuk all-nya itu di 1005, lalu untuk jumlah baris skenario clean-nya itu ada di 997. Selanjutnya kita akan training dan tes ya. Jadi untuk training dan testing di sini kita akan menggunakan proporsi 80/20 dengan menggunakan random state 42. Lalu hasilnya seperti ini. Untuk all datanya itu training datanya ada 804 baris, dan untuk testing data untuk skenario all datanya ada di 201 baris. Lalu untuk model clean data atau skenario clean data, training datanya berjumlah 797 baris, lalu untuk testing datanya berjumlah 200 baris. Selanjutnya kita akan melakukan atau membuat baseline untuk linear regression ya. Wow, ini disconnect, ini harus di reconnect sebentar. Oke. Oke, sudah terreconnect lagi. Ini mungkin karena ini ya tidak ada aktivitas. Jadi kita lanjut ya, akan membuat baseline untuk linear regression. Lalu selanjutnya membuat ridge regression dengan grid search CV. Di sini kita melakukan untuk kedua skenario data ya, tadi yang clean sama all data. Nah, di sini dapat kita lihat untuk all datanya base alfanya ada di 1, lalu base CVR kuadratnya ada di 0,59. Selanjutnya untuk skenario atau model clean data ya, dia base alfanya ada di 1, lalu base CV R kuadratnya ada di 0,58. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi R kuadrat, RMSE, MAE, MAPE, dan overfitting gap ya. Dan kita di sini menggunakan fungsi evaluasi R kuadrat, RMSE, MAE, dan MAPE ini untuk keempat model tadi ya, yaitu all, ridge all, lalu linear clean, dan juga ridge clean ya. Hasilnya seperti ini ya. Untuk baseline untuk all datanya, train R kuadratnya ada di 0,60, tes R kuadratnya ada di 0,58, lalu train RMSE nya di 10 pas ya, 10,00. Lalu untuk tes RMSE nya itu ada di 11,19, train MAE nya ada di 7,96, tes MAE nya ada di 8,8, lalu train MAPE nya ada di 0,3, dan tes MAPE nya ada di 0,34. Lalu untuk R kuadrat gap untuk baseline all data ini berada di 0,02. Lalu untuk ridge ya, ridge regression untuk skenario all data itu train R kuadratnya di 0,6, lalu tes R kuadratnya itu ada di 0,58, train RMSE nya di 10, lalu tes RMSE nya ada di 11,19, lalu untuk train MAE nya ada di 7,96, lalu untuk tes MAE nya ada di 8,8. Untuk train MAPE nya di 0,30, lalu tes MAPE nya 0,34, lalu
R kuadrat gap untuk reach all datanya ada di 0,02. Selanjutnya baseline untuk skenario model yang clean data ya, itu train R kuadratnya itu di 0,6, lalu tes R kuadratnya di 0,55, train RMSE-nya di 9,84, tes RMSE-nya di 10,82, lalu train MAE-nya di 7,82, tes MAE-nya 8,76, train MAPE-nya di 0,3, tes MAPE-nya di 0,35, lalu R kuadrat gap untuk baseline clean data ini ada di 0,579. Lalu yang terakhir untuk reach regression untuk skenario model yang clean data itu train R kuadratnya di 0,6, tes R kuadratnya di 0,55, train RMSE-nya di 9,84, tes RMSE di 10,82, train MAE ada di 7,82, lalu untuk tes MAE ada di 8,77, lalu train MAPE-nya itu di 0,3, tes MAPE-nya itu di 0,35, lalu untuk R kuadrat gap-nya di 0,0578 untuk reach regression clean data. Selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan ya yang akan saya jawab. Jadi dimulai dari pertanyaan pertama, yaitu bagaimana perbandingan R kuadrat, RMSE, MAE, dan MAPE antara training dan testing untuk setiap model yang di atas tadi ya. Nah, jadi dari hasil di atas ini semua model training R kuadrat itu memiliki angka di 0,6098 ya untuk semua model. Lalu untuk R2 testingnya dia memiliki nilai di sekitar 0,55 hingga 0,58 untuk semua model ya. Jadi model ini mampu untuk menjelaskan 55 hingga 61% variance nilai. Nilai RMSE, MAE, dan MAPE untuk semua model pada data testing memang sedikit lebih besar dibandingkan data training. Membandingkan antar model, linear regression dan ridge regression menghasilkan performa yang hampir sama. Lalu untuk pertanyaan kedua, apakah ada indikasi overfitting? Melihat hasil R2 gap ya, untuk setiap model bisa kita lihat di sini R2 gap-nya itu 0,059, 0,0579. Lalu untuk reach clean datanya ini ada di R2 gap-nya 0,578 ya. Perbedaannya sangat sedikit. Begitu juga untuk baseline all data dan juga reach all data ya, bisa kita lihat untuk baseline all datanya R kuadrat gap-nya ada di 0,0297. Lalu untuk reach all datanya itu R2 gap-nya ada di 0,0298. Ini juga perbedaannya sangat sedikit ya, ada di 0,0001 ya. Perbedaannya sangat sedikit untuk semua model ini, jadi bisa disimpulkan pada model ini itu tidak ada indikasi overfitting yang signifikan gitu. Jadi bisa dikatakan performa model pada data training dan testing ini sudah cukup konsisten. Oke, selanjutnya untuk rumus linear regression dan juga interpretasi koefisien ya. Di sini kita akan menggunakan rumus target sama dengan intercept ditambah koefisien 1 dikali fitur 1 ditambah koefisien 2 kali fitur 2 dan seterusnya, seperti itu ya. Lalu untuk hasilnya seperti ini. Untuk interceptnya dia ada di 35,066. Lalu untuk koefisiennya lebih detailnya seperti ini. Untuk semen dia koefisiennya ada di 12,116844. Lalu untuk slacknya dia di 8,43. Untuk fitur edge dia ada di 6,89. Fitur fly ash ada di 5,43. Water negatif 2,83. Super plastic sizer-nya ada di 1,96. Lalu fine aggregate-nya di 1,66 dan yang terakhir coarse aggregate ada di 1,19. Lalu untuk persamaan linear regresinya seperti ini ya. Targetnya 35,066 ditambah 12,11 kali ini semen. Lalu ditambah 8,43 kali slag ditambah 5,43 kali fly ash dikurangi 2,83 kali water ditambah 1,9623 kali super plasticizer ditambah
1,1948 kali course aggregate dan ditambah 1,6672 kali fine aggregate dan juga ditambah 6,8948 dikali age. Lalu di sini juga terdapat pertanyaan ya yang akan saya jawab. Dimulai dari pertanyaan yang pertama, fitur mana yang memiliki pengaruh terbesar terhadap target? Apakah pengaruhnya positif atau negatif? Nah, untuk hasil dari linear regression ini ya, itu fitur yang memiliki pengaruh terbesar terhadap target itu semen ya ini dengan nilai koefisien paling besar yaitu di angka 12,116844. Nah, nilai koefisien ini bernilai positif. Jadi artinya semakin banyak jumlah semen yang digunakan, maka si target atau concrete compressive strength atau disebut kuat tekan beton ini lebih meningkat gitu kekuatannya gitu. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, apakah arah pengaruh setiap fitur positif atau negatif masuk akal secara teknik rekayasa beton? Jelaskan juga alasannya ya. Menurut saya ya, arah pengaruh setiap fitur itu masuk akal secara teknik rekayasa beton ya. Jika kita bedah satu persatu fitur, maka hasilnya seperti ini ya. Semen plus ya memiliki pengaruh positif karena semen merupakan bahan utama pembentuk ikatan pada beton. Jadi semakin banyak semen, maka beton memiliki kuat tekan yang lebih tinggi. Selanjutnya, slag dan fly ash juga berpengaruh positif karena kedua bahan tersebut merupakan material pozzolanik ya yang dapat meningkatkan kekuatan beton setelah proses hidrasi. Selanjutnya untuk age atau umur itu juga memiliki pengaruh positif karena beton itu akan terus mengalami proses hidrasi seiring bertambahnya umur sehingga kuat tekannya juga akan meningkat. Lalu untuk water ini memiliki pengaruh negatif ya karena penambahan air yang berlebihan pada beton itu dapat mengakibatkan betonnya itu menjadi lebih berpori-pori. Jadi kekuatan tekanannya itu jadi menurun gitu, kuat tekannya jadi menurun. Lalu untuk super plasticizer itu juga memiliki pengaruh positif ya karena super plasticizer ini tuh bahan yang meningkatkan kemudahan pengerjaan beton tanpa harus menambah air karena kalau nambah air kan beresiko membuat kuat tekan betonnya lebih menurun kan kalau pakai air. Jadi alternatifnya menggunakan super plasticizer ini. Jadi super plasticizer ini berpengaruh positif. Lalu selanjutnya itu fine aggregate dan juga coarse aggregate ini memiliki pengaruh positif ya karena keduanya itu merupakan penyusun utama beton yang membantu membentuk struktur beton yang kuat ya walaupun pengaruhnya sedikit lebih kecil ya dibandingkan semen yang pengaruhnya paling utama paling besar gitu tapi ya fine aggregate dan coarse aggregate ini memiliki pengaruh positif gitu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan komparasi model dan juga kesimpulan ya. Jadi di sini terdapat tabel perbandingan performa model ya. Di sini dapat kita lihat untuk baseline all-nya, test R kuadratnya ada di 0,58, lalu test RMSE-nya ada di 11,1922, lalu untuk test MAE-nya ada di 8,89, tes MAPE-nya di 0,34, R kuadrat gap-nya di 0,029, reach all ada untuk tes R2-nya di 0,58, lalu tes RMSE-nya di 11,19, lalu tes MAE untuk reach all-nya itu di 8,8, tes MAPE-nya di 0,34, dan R2 gap-nya itu di 0,298. Untuk baseline clean-nya itu untuk tes R2 ya, R kuadrat itu di 0,55, lalu untuk tes RMSE-nya itu di 10,82, tes MAE-nya di 8,76, tes MAPE-nya di 0,35, lalu R kuadrat gap-nya di 0,05. Lalu untuk reach clean, tes R kuadratnya ada di 0,55, tes RMSE-nya ada di 10,82, tes MAE-nya ada di 8,77, dan tes MAPE-nya di 0,3574, lalu untuk R kuadrat gap-nya di 0,0578. Seperti ini ya bentuk tabelnya, sama seperti yang ini bentuk visual tabelnya saja.
Lalu di bagian 13 ini juga terdapat pertanyaan yang akan saya jawab ya. Kita mulai dari pertanyaan pertama, model mana yang memiliki performa terbaik berdasarkan tabel di atas. Berdasarkan hasil tabel di atas ini ya, model baseline linear regression pada skenario ALDATA ini memiliki performa terbaik. Model ini memiliki R kuadrat testing di angka 0,5801 yang merupakan nilai tertinggi dibandingkan model-model lainnya ya. Model ini juga memiliki nilai R kuadrat gap yang kecil yaitu di 0,0297. Hal ini menunjukkan bahwa performa data training dan testing ini cukup konsisten dibandingkan model yang lain untuk model baseline all ini. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu apakah regularisasi Ridge memberikan perbaikan dibanding linear regression baseline? Jelaskan berdasarkan angka pada tabel. Jadi berdasarkan hasil Ridge regression ini tuh tidak memberikan peningkatan performa yang signifikan ya kalau dibandingkan dengan linear regression. Bisa dilihat nih pada skenario ALDATA yang menggunakan linear, dia tes R kuadratnya di 0,5801, lalu untuk Ridge all-nya dia hanya di 0,5800, bahkan malah turun ya walaupun sedikit gitu. Perbedaan nilai RMSE, MAE dan MAPE dan juga R2 gap juga sedikit ya. Jadi kalau menurut saya itu kesimpulannya regularisasi Ridge itu belum memberikan manfaat yang berarti untuk data konkret ini ya. Selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu apakah pembuangan outlier atau clean data memperbaiki atau memperburuk performa model? Jelaskan berdasarkan angka pada tabel ya. Jadi berdasarkan hasil pembuangan outlier justru sedikit menurunkan performa model ya. Bisa terlihat dari R kuadrat testing pada all data bernilai di 0,58 ya. Sedangkan pada clean data dia malah turun di 0,55. Jadi kesimpulannya kemampuan model dalam menjelaskan variasi target itu menjadi menurun dengan cara pembuangan outlier atau clean data ini malah jadi turun ya performa modelnya gitu. Lalu pertanyaan keempat, menurut Anda apa limitasi utama dari pendekatan linear atau ridge regression pada dataset ini? Pertimbangkan sifat hubungan antar fitur dan target. Misalnya apakah hubungannya benar-benar linear. Jadi kalau menurut saya limitasi utama dari linear regression dan juga ridge regression pada dataset ini itu kedua model ini tuh mengasumsikan bahwa hubungan antar fitur dan target itu bersifat linear. Padahal pada kenyataannya hubungan antara komposisi material beton dengan kuat tekan kemungkinan tidak sepenuhnya linear karena dipengaruhi oleh interaksi antar bahan, proses hidrasi, lalu ada faktor-faktor lain yang mungkin lebih kompleks begitu.